Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suara ana jelas, Ustaz Kendi? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marhaban Ustaz Dulkha. Marhaban bikum. Syekh. Alhamdulillah. Sudah jam 9 ya di Merauke ya? Bal asyirah. Asyirah, Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Demi mempersingkat waktu dan juga untuk memanfaatkan momen ini, langsung saja insya Allah kita masuk ke pembahasan inti kita setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita pelajari agama yang Allah turunkan dan risalah yang Nabi bawa. Kemudian salawat dan salam senantiasa hendaknya tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita suatu ibadah yang sangat agung, yakni ibadah kurban. Maka insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan kita bahas bagaimana sejatinya penyelenggaraan kurban berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Dan mungkin nanti ada beberapa poin ya, yang jika itu rasanya kurang penting, barangkali kita tinggalkan saja. Tentang pengertian ini karena dia penting, ini kebetulan slide show-nya atau power-pointnya sengaja dalam bentuk pertanyaan saja karena tidak sempat untuk membuat sampai detail sampai rincian-rinciannya. Pengertian kurban, Bismillahirrahmanirrahim, tentu dia adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kemarin Anda baru saja menghadiri daurah di Sragen. Beliau mengatakan at-ta'ariful fiqhiyah ahkamun syar'iyyah. Pengertian-pengertian fikih itu merupakan hukum syar'i. Artinya termasuk hal yang sangat penting, dan juga dari pengertian itu kita bisa mengambil banyak hukum serta mengeluarkan hal-hal yang tidak berkaitan dengannya. Jadi dari pengertian tadi saja sudah banyak bisa kita ambil hukum-hukum yang berkaitan. Semisal bahwa dia merupakan hewan ternak. Kurban merupakan hewan ternak. Jadi tidak semua hewan yang bisa dikurbankan. Lalu misalnya yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari Tasyrik, maka waktunya terbatas. Hanya 4 hari saja, 10 sampai 13 Zulhijjah. Hari Tasyrik, dan nanti akan ada perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Hanafi, bahwasanya jumhur mengatakan hari Tasyrik sampai tanggal 13. Sedangkan Hanafiyah mengatakan cuma sampai tanggal 12 saja. Mereka sama-sama mengatakan bahwasanya hari Tasyrik itu 3 hari, semua ulama. Hanya saja berbeda pendapat kapan dimulai. Jumhur mengatakan dimulai sejak tanggal 11. Sedangkan Hanafiyah mengatakan sudah mulai sejak tanggal 10, sejak hari rayanya. Pengertian keutamaannya mungkin kita tinggalkan saja. Nah, selanjutnya, kurban merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya adalah siapa saja yang dikenai perintah ini? Yang mana kita tahu semua bahwasanya yang namanya perintah bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah.
Nah, kebetulan untuk kurban ini difahami oleh ulama mazhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwasanya perintah di sini maknanya adalah sunnah. Jadi pertanyaan yang lebih rinci adalah siapa saja yang disunnahkan untuk berkurban. Bukan siapa saja yang diwajibkan berkurban, bukan. Tapi siapa saja yang disunnahkan berkurban. Maka ada 5 kategori orang yang disunnahkan untuk berkurban. Pertama, tentunya dia beragama Islam. Maka tidak diperintahkan kurban ini kepada orang kafir. Lalu sudah balik. Jadi orang yang belum balik tidak dikenai perintah berkurban. Lalu nomor 3 berakal. Orang gila tidak dikenai perintah berkurban, merdeka, bukan hamba sahaya, dan terakhir mampu. Nah, inilah 5 kriteria orang yang dikenai perintah berkurban. Islam, balik, berakal, merdeka, mampu. Nah, paling yang agak mencuri perhatian kita adalah mampu ini definisinya apa? Sehingga bisa kita deteksi diri kita apakah kita termasuk orang yang mampu atau tidak. Maka mampu ini adalah dianggap mampu jika seseorang punya harta yang cukup untuk membeli hewan kurban serta memiliki harta yang cukup dikonsumsi sampai akhir hari tasyrik. Jadi 2 kategori kemampuan yang diukur. Pertama, apakah dia mampu membeli hewan kurban? Sekarang anggaplah harganya 2,5 juta. Maka orang yang punya harta 2,5 juta ini bisa jadi perintah ini tertuju kepadanya. Oke, anggaplah dia punya uang 2,5 juta. Selanjutnya dilihat juga apakah masih punya harta lain selain 2,5 juta ini untuk dikonsumsi sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti. Jika punya, maka berarti dia tergolong mampu. Misalnya harga kambing 2,5 juta. Lalu kebutuhan sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti 1 juta. Maka orang yang punya harta 3,5 juta tergolong orang yang mampu untuk berkurban. Tetapi jika dia hanya punya uang 1 juta saja yang untuk dikonsumsi saja sampai tanggal 13 Zulhijjah, maka tergolong tidak mampu. Bahkan mungkin bisa dikatakan juga bahwasanya orang yang punya uang 3 juta jika dikeluarkan 2,5 juta tersisa 500.000, yang mana itu tidak akan cukup untuk dikonsumsi dan dipakai sampai tanggal 13 Zulhijjah. Karena tadi kita misalkan bahwasanya kebutuhannya berapa? 1 juta. Maka juga tidak tergolong mampu. Nah, ini definisi mampu sehingga kita bisa mendeteksi diri kita atau mungkin siapa saja yang bertanya kepada kita apakah saya diperintahkan berkurban ataukah tidak. Nah, apakah boleh berkurban atas nama orang lain? Atas nama diri sendiri pastinya tidak ada perbedaan pendapat. Kita berkurban, kita beli hewan, berkurban atas nama diri sendiri. Tetapi atas nama orang lain apakah boleh? Maka tentu bisa kita rincikan. Orang lain ini, baik itu keluarga, baik itu siapa saja, teman barangkali, ada 2 kemungkinan. Orang lain itu ada 2 kemungkinan. Dia umum, mencakup keluarga, mencakup siapa saja. Ada 2 kemungkinan. Pertama, orang lain tersebut masih hidup. Yang kedua, sudah meninggal dunia. Maka berkurban atas nama orang lain, misalnya nih saya sekarang, misalnya kita punya anak di tempat yang jauh.
merantau. Kita telepon, nak, insya Allah Bapak tahun ini sudah beli kambing dan berkurban atas nama kamu. Dia berkurban atas nama orang lain yang masih hidup. Maka hukumnya boleh jika orang lain tersebut mengizinkan. Jika dia meridhoi, silakan Pak, alhamdulillah. Berarti dia memberikan izin. Tetapi jika tidak ada izin dari dia, dengan misalnya tidak dikabari sama sekali, tahu-tahu sudah kita kurbankan atas nama dia, dan dia nggak tahu apa-apa, maka itu tidak sah. Atau dia menolak, tidak boleh, jangan, saya bisa sendiri misalnya, maka juga tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus atas izin dia. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia, apakah kita boleh berkurban atas nama dia? Maka mazhab Imam Syafi'i mengatakan jika dia berwasiat, sebelum meninggal dunia, saya wasiatkan kepada kalian wahai anak-anakku untuk berkurban atas nama Bapak ketika nanti Bapak sudah meninggal dunia, maka diperbolehkan. Tetapi jika tidak ada wasiat dari mereka, maka tidak disahkan, tidak sah. Apakah kurban lebih utama dibandingkan sedekah? Tentu saja iya. Karena dalam hadis Nabi bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan fi ayamin nahri ahabba ilallah min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan berkurban. Yani pada hari-hari raya, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan berkurban. Maka jika ada orang yang punya harta 2,5 juta dan dia bertanya-tanya kepada kita, ini saya punya uang 2,5 juta. Bagusnya saya sedekahkan 2,5 juta kepada fakir miskin misalnya, atau kepada janda misalnya, ataukah saya berkurban? Maka dengan uang yang sama, 2,5 juta, kurban lebih utama dibandingkan sedekah. Karena kurban waktunya terbatas, sedekah lebih umum. Karena kurban ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Sedangkan sedekah ini semua ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sehingga kurban lebih utama dibandingkan sedekah. Hukum kurban ada 4. Pertama, wajib bagi Nabi SAW. Karena ada 3 amalan yang hukumnya wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Salat witir, salat duha, dan kurban. Maka hukum pertama wajib bagi Nabi SAW. Yang kedua, hukumnya sunnah. Lebih tepatnya sunnah ain namanya. Sebagaimana fardu ada fardu ain, maka sunnah juga ada sunnah ain. Sebagaimana ada fardu kifayah, sunnah juga ada sunnah kifayah. Sunnah ain maksudnya adalah sunnah yang dilakukan oleh satu orang. Baik itu dimaknai dengan bahwasanya orang tersebut masih jomblo, belum punya keluarga. Sedangkan dia sudah punya penghasilan, sudah tergolong mampu, dan dia belum punya keluarga. Dan dia mampu, maka jika dia berkurban, maka hukum kurban adalah baginya sunnah ain, karena dia sendiri. Sedangkan sunnah kifayah adalah bagi yang sudah berkeluarga. Yang mana dia hukum nomor 3. Pertama, wajib bagi Nabi. Yang kedua, sunnah ain bagi orang yang belum berkeluarga. Yang ketiga, sunnah kifayah bagi yang sudah berkeluarga. Maka siapapun di antara anggota keluarga kita yang melakukan kurban, itu sudah mewakili semua anggota keluarga. Jadi mesti kita bedakan. Yang berkurban cuma satu orang. Anggaplah kambing. Maksimal pada kambing satu orang. Jika ada
seorang suami berkurban kambing, maka itu sudah menggugurkan permintaan dari anggota keluarga yang lain. Kalau fardu kifayah kan pengertiannya adalah jika satu mengerjakan, maka gugur dosa dari sebagian yang lainnya. Sedangkan sunnah kifayah, jika sudah ada yang mengerjakan satu orang, maka sudah menggugurkan perintah. Sudah memenuhi dan mewakili perintah yang tertuju kepada anggota keluarga yang lainnya. Jadi seakan-akan syariat kita atau agama kita mengarahkan permintaan kepada masing-masing anggota keluarga. Wahai suami berkurbanlah, wahai istri berkurbanlah, wahai anak berkurbanlah. Jadi semuanya kena panah, terkena terkena perintah. Suami, wahai suami berkurban, wahai istri dan seterusnya. Nah, jika sudah dikerjakan oleh salah satu di antara mereka, baik itu suami ataupun istri misalnya, maka perintah-perintah yang ditujukan kepada anggota keluarga yang lainnya itu sudah gugur. Artinya sudah terpenuhi. Itu maksud dari sunnah kifayah. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya yang berkurban hanya atas nama satu orang, suami misalnya. Akan tetapi dia itu sudah menggugurkan permintaan dari anggota keluarganya. Maka dari itu yang dapat pahala cuma dia, cuma yang berkurban saja. Dalam permisalan kita tadi suami, sedangkan yang anggota lain yang nggak berkurban yang nggak dapat pahala. Yang terkena larangan motong rambut, motong kuku, yang berkurban saja. Sedangkan anggota keluarga lainnya yang nggak ikut berkurban, maka tidak dikenai larangan memotong sesuatu dari tubuhnya. Ini mungkin pemaparan awal dari hukum kurban ini. Kalau nanti kita ada lanjutan diskusi, insya Allah nanti kita lanjutkan. Sedangkan terakhir hukumnya adalah wajib jika dinazarkan. Wajib jika dinazarkan. Jadi ada 4 hukum kurban. Wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita, hukum aslinya sunnah muakkadah, dan bisa naik ke derajat wajib jika dinazarkan. Tadi kita katakan bahwasanya kurban itu sunnah kifayah bagi keluarga. Jadi jika ada satu yang berkurban maka sudah mewakili anggota keluarga yang lain. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, pendapatnya adalah orang yang berada di bawah naungan satu pemberi nafkah. Jadi yang namanya keluarga adalah orang-orang yang terkumpul di bawah naungan satu sumber nafkah. Misalnya dalam suatu rumah, di situ ada suami, ada istri, ada anak. Lalu ada juga kepala keluarga lainnya. Misal dalam satu rumah itu ada dua keluarga, dalam suatu rumah ada dua keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Lalu ada juga misalnya iparnya yang kebetulan tinggal serumah di situ. Dan dengan istrinya misal saja ini. Dan dengan anaknya. Otomatis dalam suatu rumah itu ada juga bapak nih. Jadi ada 3 kepala keluarga di sana misalnya. Anak ulangi dalam suatu rumah ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang dua-duanya sudah menikah dan sudah punya anak. Otomatis kepala keluarga di sana ada 3.
Ada 3 kepala keluarga. Ana ulangi lagi. Dalam suatu rumah ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, dan juga sudah mencari penghasilan. Tetapi ternyata semua orang di rumah itu nafkahnya ditanggung oleh satu orang. Anggaplah anak pertama. Maka mereka dianggap satu keluarga. Walaupun tadi ada 3 kepala keluarga di sana. Kenapa? Alasannya karena mereka ditampung oleh satu pemberi nafkah. Ini bisa jadi di antara pengertian keluarga, yaitu kurang lebih makna dari keluarga. Bolehkah menghadiahkan pahala kurban? Boleh. Tadi kita kembali ke hukum kurban yang sunnah kifayah. Tadi kita katakan yang sunnah kifayah, satu orang melaksanakan kurban, maka sudah menggugurkan permintaan dari anggota keluarga yang lain. Dan tadi kita katakan bahwasanya yang dapat pahala cuma yang berkurban saja. Misalnya tahun ini keluarga tersebut bersepakat bahwa uang yang sudah kita kumpulkan bersama-sama ini kita jadikan kurbannya atas nama si suami dulu, misalnya. Alhamdulillah, maka yang dapat pahala cuma suami saja. Nah, apakah suami ini bisa mengikut sertakan ke anggota keluarga yang lainnya dalam mendapatkan pahala? Maka hukumnya adalah boleh. Jadi, kalau kita urutkan jalur dan pos-pos yang mesti dia lewati, pertama, tentukan satu orang yang akan terdaftar sebagai pekurban, yang akan kita jadikan sebagai pekurban dari semua anggota keluarga. Anggaplah si suami. Oke, sudah kita tentukan. Lalu aturan nomor 2 adalah pahala kurban yang khusus itu hanya didapatkan oleh suami saja. Sedangkan anggota keluarga lainnya tidak dapat pahala. Mereka itu hanya gugur permintaan dari mereka. Sedangkan pahala mereka nggak dapat karena mereka nggak kurban, nggak dianggap kurban. Langkah kedua itu. Langkah ketiga, minta kepada si suami atau si suami mesti mengikut sertakan mereka dalam pahala kurban. Baru semua anggota keluarga dapat pahala. Bahkan kemarin kata Syekh yang yang anda hadiri itu adalah boleh mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurban walau kanu ahlal ardi. Boleh mengikut sertakan walaupun seluruh bumi, walaupun orang-orang di seluruh bumi yang Islam boleh diikut sertakan dalam pahala kurban. Ada 3 hal yang menjadi komponen utama ibadah kurban. Artinya ibadah kurban ini berkaitan dengan 3 hal. Pertama, dengan niat. Sesuai jumlah kambing atau domba yang ada di depan kita sekarang. Ada 3 rukunnya. Pertama, niat. Jadi kurban memerlukan niat. Dia bukanlah kebiasaan yang berulang tiap tahun saja. Dia memerlukan, makanya tidak sah dari orang kafir, karena orang kafir tidak sah niatnya. Kapan kita berniat? Bisa ketika menyerahkan kambing ke panitia kurban, atau bisa ketika menyembelih kalau kita menyembelih sendiri. Rukun kedua adalah masuknya waktu. Yang tadi kita katakan sejak tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sampai sebelum matahari terbenam.
di tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ba'da asar masih bisa sampai sebelum azan maghrib. Maka jika sudah terpotong saluran nafas dan makanan sebelum maghrib, misalnya terpotong saluran nafas dan makanan jam 18 pas, sedangkan maghrib masuk jam 18.01, maka itu sudah sah. Karena yang disyaratkan terpotong adalah saluran makanan dan minuman sebelum maghrib. Walaupun mungkin matinya karena masih gerak-gerak nanti jam 18:10 misalnya, itu enggak masalah. Karena yang ditekankan adalah terpotongnya saluran makanan dan nafas. Lalu rukun ketiga adalah hewan kurban. Jadi inilah 3 komponen utama. Niat, waktu, sama hewannya. Niat, waktu, sama hewannya. Yang mana hewannya cuma 3 jenis saja. Onta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Ngantuk juga ini. Kemudian, apakah boleh menggabungkan kurban dengan akikah? Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu tidak sah menggabungkan kurban dengan akikah. Maka jika seseorang menjadikan kambing ini sebagai kurban sekaligus sebagai akikah, maka kurban tidak sah, akikah pun juga tidak sah. Karena masing-masing dari mereka ini punya tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan Imam Ar-Romli mengatakan sah karena sama-sama sembelihan. Romli mengatakan sah penggabungan akikah dan kurban. Maka apa faedah kita menyebutkan perbedaan pendapat ini? Barangkali ada yang sudah pernah melakukan, maka dikatakan sah menurut pendapat Imam Romli. Atau barangkali ada misalnya yang kurang mampu, sedangkan dia harus mengakikahkan anaknya, dan juga dia mau berkurban, maka dikatakan silahkan mengikuti pendapat Imam Romli. Yang mampu tentunya afdal baginya adalah berkurban dengan kambing, berkurban dengan suatu hewan, dan akikah dengan hewan yang lain yang berbeda jika mampu. Apakah boleh tentang rukun kedua tadi ya, tentang menyembelih waktu penyembelihan? Apakah boleh menyembelih di malam hari? Hukumnya boleh, hanya saja makruh. Kenapa makruh? Karena bisa jadi salah potong atau tidak betul pemotongannya, atau karena orang-orang fakir tidak hadir pada waktu itu. Lalu berikutnya apa saja berkaitan dengan rukun ketiga ini? Apa saja syarat sah hewan kurban? Artinya apa saja syarat-syarat yang mesti ada pada hewan tersebut agar dia sah dijadikan sebagai hewan kurban? Maka pertama adalah hewan tersebut harus milik si pekurban, bukan hasil curian. Bukan juga hewan orang yang misalnya ada tetangga yang banyak kambing tetapi nggak berkurban tiap tahun, akhirnya ada yang merasa kesal dan gemes dengan tetangganya itu, disembelihnya satu tanpa pengetahuan tetangganya. Karena ini bukan punya dia maka tidak sah. Jadi syarat pertama adalah hewan tersebut merupakan milik si pekurban. Nah, sedangkan syarat kedua adalah hewan tersebut harus terbebas dari syarat kedua adalah sudah mencapai usia yang cukup. Karena kurban ini adalah dari agama dan Nabi sendiri yang menentukan umur hewan kurbannya, maka mesti dilaksanakan sesuai panutan dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka berapa saja kira-kira usia hewannya? Untuk unta 5 tahun. Yang sedang berusia 5 tahun masuk ke umur 6 tahun. Untuk sapi atau kerbau yang sudah berusia 2 tahun dan sedang masuk ke tahun ketiganya. Jadi misalnya 2 tahun sebulan dan seterusnya. Sedangkan kambing, menurut mazhab Syafi'i, kambing ini 2 tahun. Sama seperti sapi, 2 tahun dan sedang masuk ke tahun ketiga. Adapun domba, maka sudah boleh sejak dia berumur 1 tahun. Atau 6 bulan bahkan sudah bisa jika dia sudah berganti gigi. Khusus bagi domba. Adapun kambing, maka ketika sudah berusia 2 tahun. Itu dia syarat kedua. Hewan mencapai usia yang cukup. Yang ketiga adalah, syarat ketiga, hewan tersebut mesti terbebas dari aib-aib dan cacat-cacat yang menghalangi sahnya kurban. Maka timbul pertanyaan kita, apa saja aib-aib dan cacat yang menghalangi sahnya kurban? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan empat jenis aib yang jika ada pada suatu hewan, maka itu membuat hewan ini tidak sah dikurbankan. Pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-arja'ul bayyin arajuha, yang pincang parah, patah, pincang, ini tidak bisa dikurbankan. Ya, kalau mau kita mendapatkan gambaran pincang parahnya adalah, misalnya ada sekumpulan kambing, satu sakit pincang, yang lainnya sehat. Maka kambing yang sehat ini ketika digembalakan, maka dia tentu kencang larinya. Cepat sampai ke padang rumput. Tetapi yang pincang tadi itu ketinggalan di belakang jauh. Maka ini tergolong pincang yang parah, tidak bisa dikurbankan. Maka ini syarat pertama, terbebas dari aib pertama. Aib kedua adalah buta sebelah. Nabi mengatakan kepada al-amya, bukan amya, aura, al-bayin awaruha, buta sebelah. Kalau buta sebelah saja tidak sah, apalagi kalau buta dua-duanya. Lalu berikutnya adalah sakit parah, mungkin demam dan semacamnya, ya, yang membuat dia tidak bisa merumput. Maksudnya merumput itu pergi ke belakang rumput, bukan main bola. Sampai-sampai dia nggak ada selera makan, dan juga ahli mengatakan ini dagingnya ini nggak berkualitas lagi, misalnya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, sakit parah. Dan terakhir nomor 4 adalah sangat kurus, sehingga kelihatan cuma tulangnya saja. Karena yang diinginkan atau tujuan utama kurban yaitu daging, bukan kurban. Maka ini 4 aib yang ada nas atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama menambahkan beberapa aib lagi. Misalnya, di antara aibnya adalah yakni hewan yang sedang hamil. Hewan betina yang sedang hamil tidak sah dikurbankan. Lalu yang keduanya, berikutnya tambahannya yakni terputusnya telinga dari hewan tersebut. Terputusnya telinga, baik semua terputus atau sebagian yang terputus, maka dia ini tidak bisa lagi dikurbankan. Atau
atau terputusnya bokong atau terputusnya lisan atau lidah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Terpotong yakni ada yang hilang. Adapun cuma sobek saja, sobek misalnya, tetapi masih menggantung di sana, tidak hilang, tidak jatuh bagian yang sobek tadi, maka itu tidak masalah. Jadi hati-hati kita ketika menandai hewan. Kadang-kadang penjual menandai hewan ini di telinganya agar tidak tertukar dengan pembeli yang lainnya. Nah, kalau ketika menyematkan tanda atau anting tersebut di telinganya, ada bagian telinga yang terpotong dan hilang, sampai ada lubang misalnya, maka itu tidak sah sebagai hewan kurban. Tetapi kalau dia itu cuma luka saja, maksudnya ya, kan kita kalau ngeklip kertas, klip kalau kita klip bukan yang melubangi dengan ini yang membuat lubang. Tapi kalau kita ngeklip itu kan setahu anak kertasnya nggak hilang, cuma berlubang saja. Maka itu tidak masalah kalau terjadi pada telinga hewan ketika menandai telinganya. Nah, eh, begitu pula yang tercipta tanpa telinga. Dia memang sejak lahir tidak ada telinganya, maka tidak sah juga sebagai hewan. Nah, maka dari itu, kalau kita mau suatu kaidah dalam aib ini, maka jawabannya adalah semua aib dan cacat yang mengurangi bagian yang dapat dimakan, maka itu membuat hewan tidak bisa dikurban. Telinga walaupun bukan daging, namun dia berpotensi dimakan. Lidah juga demikian, dan seterusnya. Maka ini membuat hewan tidak sah dikurbankan. Baik. Nah, jadi yang bermasalah itu adalah telinga kalau terpotong, lisan. Adapun tanduk, jika patah tanduknya, maka tetap sah dikurbankan. Dikarenakan ada kaidah tulang yang tidak tumbuh, tidak ada dagingnya, maka jika tulang itu hilang, maka tidak masalah. Ditanduk seperti kuku. Baik. Begitu pula, mohon maaf, tempat memproduksi sperma atau testis pada hewan jantan. Jika terpotong ketika dia masih hidup, atau jika sudah tidak ada, maka tetap masih sah. Begitu pula, mohon maaf, misalnya yang terputus kemaluannya. Baru-baru ini kayaknya ada berita dokter uji coba ya, sunat laser sehingga habis kemaluan seorang anak. Maka bagi hewan ini tidak masalah, tetap sah dikurbankan karena dengan tidak adanya dua hal itu, maka tentu ini berpotensi menambah dagingnya karena dia tidak memikirkan lagi syahwat kemaluan, tinggal memikirkan syahwat makan. Jadi keselamatan atau cacat tadi ikhwah semua tidak boleh ada sampai hewan tersebut disembelih. Misalnya begini, ketika dibeli hewan itu sehat, tidak ada aib padanya. Ketika ditumbangkan untuk disembelih karena mungkin salah cara atau bagaimana, sehingga ketika ditumbangkan kakinya sampai patah, maka tidak bisa lagi dikurbankan. Jadi harus selamat, bebas dari aib sampai dia disembelih.
sampai dia disembelih. Berlaku juga untuk akikah, betul. Berlaku juga untuk akikah. Bahkan di akikah itu dianjurkan tidak memotong-motong daging. Tidak memotong-motong tulang. Nah, itu kalau kita mau urutan hewan kurbannya dari yang paling afdal, maka bisa kita cari, bisa kita bagi berdasarkan berbagai cara. Maka dari segi daging, banyaknya daging tentu yang paling utama adalah onta, baru nomor 2 sapi, kemudian yang ketiga. Dari segi banyaknya pertumpahan darah, maka bergantung darah yang paling banyak. Onta juga sepertinya yang nomor 1, kemudian baru sapi. Namun biasanya ulama mengurutkan 7 sapi, 7 kambing lebih afdol dibandingkan 1 sapi. Maksudnya, jika orang punya harta 21 juta yang cukup untuk membeli 1 sapi atau membeli 7 kambing, maka lebih utama baginya adalah 7 kambing, karena semakin banyak darah yang ditumpahkan. Karena tumpahnya darah ini juga termasuk hal yang diperhatikan dan dipentingkan dalam ibadah kurban. Jika orangnya bertakwa. Dari segi warna, yang putih polos lebih utama. Kemudian baru yang kuning, yang coklat, baru nanti putih hitam yang seperti ini. Baru terakhir hewan yang hitam doang. Jadi semakin terang warnanya, semakin polos putihnya, maka semakin afdal. Adapun dari segi jenis kelamin, maka yang jantan lebih utama dibandingkan yang betina. Jantan lebih utama dibandingkan yang betina. Tentu tentang jumlahnya adalah pertama, onta maksimal 7 orang, sapinya maksimal 7 orang, dan kambingnya maksimal 1 orang. Maka ada beberapa gambaran kurban yang tidak sah. Pertama, satu sekolahan iuran untuk beli 1 kambing. Yang otomatis satu sekolahan itu mungkin 300 orang atau ya macam-macam. Jika tidak ditentukan 1 orang sebagai kurban,
maka tidak akan. Begitu pula mungkin di masyarakat, yang penting ataupun bahkan di keluarga, ayah nabung, ibu nabung, anak nabung, tapi nggak ditentukan siapa di antara mereka bertiga yang berkorban kambing ini, maka tidak sah. Harus tentukan satu orang, tentukan satu orang. Juga tadi kambing tadi yang sunnah kifayah tadi adalah ketika berkurban itu bukan yang berkurban bukan keluarga semuanya, tetapi hanya satu orang saja. Maka mungkin alangkah lebih amannya tidak mengatasnamakan keluarga, itu atasnamakan satu orang saja. Nah, barangkali eh, sampai di sini dulu yang kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebih sudah setengah. Eh, dan apakah ada di antara yang punya pertanyaan terhadap materi yang kita sampaikan? Karena Ustaz izin bertanya, Afwan. Tafadhal, Ustaz. Eh, 3 pertanyaan mungkin Ustaz boleh. Yang Iya, pertama, terkait wasiat sebelum meninggal itu, apakah ketika berwasiat itu menjadi selamanya Ustaz? Maksudnya ketika seseorang berwasiat boleh mengatasnamakan untuk dirinya, itu berlaku untuk selamanya atau hanya untuk satu kali kurban ya Ustaz? Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait makna keluarga itu, apakah keluarga itu harus satu rumah Ustaz? Dan misalkan yang tadi Ustadz contohkan itu, di satu rumah itu ada beberapa kepala keluarga, namun semuanya itu bisa menafkahi Ustadz. Apakah itu juga jadinya setiap kepala keluarga atau setiap yang menafkahi itu jadi sunnah kifayah masing-masing atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair. iya tuh. Berwasiat maka bergantung bentuk wasiat. Jika dia mewasiatkan, tolong kurbankan saya setiap tahun, maka eh, maka mesti ditunaikan untuk setiap tahun. Tetapi jika dia memutlak tanpa menyebutkan waktu tertentu, maka itu difahami dengan makna satu kali saja. Maka jika sudah ditunaikan satu kali, maka sudah cukup. Lalu eh, tentang keluarga tadi, kita katakan bahwasanya keluarga itu adalah orang yang nafkahnya bersumber dari satu sumber. Maka jika dalam satu rumah masing-masing kepala keluarga menafkahi anggota keluarganya, maka otomatis tiap-tiap mereka merupakan dianggap ahlul bait yang berbeda, keluarga yang berbeda. Berarti masing-masing keluarga tersebut diperintahkan untuk berkurban. Maka jika anak pertama sudah berkurban, yang sudah punya keluarga tadi, itu belum mencukupi dan belum menggugurkan perintah bagi ayahnya yang masih bekerja, yang masih punya nafkah. Belum mencukupi bagi saudaranya yang juga sudah bekerja, sudah punya nafkah. Karena nafkah mereka berbeda-beda. Tadi tadi sebagai contoh saja tadi bahwasanya yang nafkahi mereka cuma satu, anggaplah ayah orang kaya, rich, rich, semua anaknya, menantunya, semuanya dinafkahinya misalnya. Maka sudah cukup satu orang. Tapi jika berbeda-beda sumber nafkahnya, walaupun hidup di satu rumah yang sama, maka masing-masing keluarga diminta untuk berkurban. Baru dua, kayaknya sebut tiga ya. Nah, satu lagi ini Ustaz, satu keluarga, tapi misalkan anaknya itu kuliah di luar kota Ustaz. Cuman kan dia masih dinafkahi sama orang tuanya.
Apakah itu juga bisa masuk diniatkan gitu pahalanya untuk keluarga Ustaz? Oh, untuk diniatkan pahalanya bisa, walaupun dimanapun berpencar-pencar pun keluarganya tetap bisa diniatkan. Bahkan tadi kita katakan dia niatkan pahala ini untuk seluruh penghuni bumi yang muslim. Hah, sah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan. Ini kita belum masuk pembahasan Apa tentang Ustaz? ya. Eh, mm, Kebetulan kami di rumah kemarin tuh mertua meninggal Ustaz. Hmm. Tapi beliau tidak ada meninggalkan wasiat, menyuruh berkurban gitu Ustaz. Cuman di setiap tahunnya beliau selalu bilang, berbicara aja gitu Ustaz. Pengenlah tahun depan ikut kurban, misalnya hanya berbicara seperti itu Ustaz. Nah, kebetulan beliau kan meninggalkan adalah harta gitu Ustaz. Jadi kami dari keluarga mengikutkan beliau kurban. Nah, gimana itu Ustaz hukumnya Ustaz? Bukan Ustaz. Syukran. eh, Tiga mazhab lainnya, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali itu mengatakan kurbannya sah atas nama yang sudah meninggal walaupun tidak meninggalkan wasiat. Karena itu merupakan sedekah eh, yang mana itu juga nanti akan kembali manfaatnya kepada si mayat atau si almarhum. Maka tiga mazhab mengatakan boleh. Sedangkan mazhab Syafi'i sendiri mengatakan tidak boleh, dan ini ada perdebatan juga dalam dalam internal mazhab. Kenapa dilarang? Kenapa sedekah diperbolehkan? Padahal dua-duanya sama-sama bentuk sedekah. Jadi berarti hukumnya sah menurut mayoritas ulama. Ada lagi mungkin. Kalau begitu mungkin kita lanjutkan sedikit sekali agar kita bisa nyicil materi. Besok jika ada materi tambahan, bisa waktunya kita manfaatkan. Afwan Ustaz, satu lagi Ustaz. Tafadhol Bang. eh Berarti sebenarnya kalau misalnya kita berkurban, kita sebagai panitia nih Ustaz, berarti lebih utama kalau kurban itu masing-masing satu ekor kambing daripada mengumpulkannya 7 orang jadi seekor sapi gitu ya Ustaz. Itu lebih utama berarti Ustaz. Enggak Ustaz. Soalnya ada salah satu peserta kurban, eh, katanya lebih bagus dia sendiri kambing dan nggak mau digabungkan dengan eh, peserta kurban yang lain yang tergabung dalam satu kelompok sapi Ustaz. Ustaz. Pertama, itu juga merupakan hak beliau sebagai pekurban tentunya. Hmm. Bebas memilih apa saja yang beliau akan jadikan kurban. Lalu tadi memang kita katakan seperti itu. Bahkan ulama mengatakan lebih bagus mana kurban satu ekor kambing atau ikut sepertujuh. Mereka mengatakan lebih afdol satu ekor kambing. Maaf ya. Lebih afdol mana satu ekor kambing atau ikut sepertujuh sapi atau kerbau. Mereka mengatakan afdolnya satu ekor kambing. Dari segi penumpahan darah. Nah, ini teori dasar. Teori dasarnya afdolnya begini, afdolnya begitu. Namun kadang-kadang ya, ya tadi masuk sebagai panitia, eh, sebagai panitia kita kan cuma wakil.
menerima apa saja yang mereka akan kurbankan. Apakah kita bisa mengarahkan atau mungkin memaksa? Entahlah. Kayaknya tidak bisa memaksa juga. Mungkin mengarahkan bisa. Atau memancing. Oh ini sapinya baru 6, tinggal 1 lagi. Iya. Maka ini teori dasarnya. Yang afdolnya yang putih, yang afdolnya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang membuat yang awalnya kurang afdol jadi afdol. Misalnya tadi kita katakan bahwasanya nomor 1 itu adalah onta yang paling afdol. Tetapi di Indonesia yang makan onta kan kayaknya tidak berapa. Maka sapi di Indonesia lebih afdol dibandingkan onta. Jadi ada beberapa keadaan yang membuat yang nomor 2 naik ke nomor 1. Begitu juga barangkali jika di suatu tempat itu takut daging kambing, sehingga mereka tidak akan memakan jika disembelih, maka lebih afdol sapi. Yes. Jazakallah khairan Ustaz. Tinggal bagaimana kita mengatur atau mengatasinya dan berbijaksana dalam ini. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya, sudah jam 9. Ya terakhir tentang tata cara penyembelihan ini banyak sub atau anak-anak pembahasannya. Pertama misalnya hal-hal yang berkaitan dengan orang yang berkurban. Misalnya orang yang berkurban dianjurkan baginya untuk menyembelih sendiri jika dia mampu atau jika dia mahir dalam menyembelih. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi kan orang itu langsung berkurban sendiri tanpa ada panitia yang khusus seperti zaman sekarang belum ada. Paling cuma zaman itu Ali saja yang bisa dianggap panitia. Tetapi yang khusus siapa yang membagikan, siapa ini belum ada di zaman Nabi. Maka dari itu memang pembahasan yang seperti ini baru ada belakangan. Bagaimana cara penyembelihannya, kaitannya dengan akad-akad lainnya, akad perwakilan dan segala macam. Jadi dianjurkan dia menyembelih sendiri jika dia mampu dan jika dia bisa menyembelih. Jika tidak, maka baru diserahkan ya, diwakilkan oleh orang lain dan dianjurkan bagi orang yang menyerahkan urusan sembelihan kepada orang lain, dianjurkan dia menyaksikan hewannya disembelih. Perempuan juga demikian. Perempuan walaupun bisa nyembelih sendiri, maka lebih afdal baginya untuk mewakilkan. Hal kedua tentang orang yang menyembelih atau yang berkurban adalah tidak boleh memotong kuku dan rambut dan bulu-bulu lainnya sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi batas akhir larangannya adalah bergantung kapan hewannya disembelih. Disembelih tanggal 10 Dzulhijjah berarti berakhir tanggal 10. Disembelih tanggal 12 Dzulhijjah berarti larangannya berakhir tanggal 12. Nah, namun hukumnya kira-kira bagaimana? Ulama mazhab Syafi'i memahami larangan tersebut sebagai makruh. Hal yang makruh. Makruh memotong kumis, makruh memotong kuku. Yang artinya seandainya pun dikerjakan maka tidak berdosa. Wallahu a'lam. Lalu berikutnya adalah yang berkaitan dengan proses penyembelihan itu sendiri. Barangkali besok saja kita lanjutkan, insyaallah, dan hal-hal lainnya kepanitiaan mungkin juga penting untuk kita ketahui. Sampai sini saja dulu barangkali. Apakah ada pertanyaan lain yang lainnya sebelum kita tutup?
ada. Kita sudahi dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz.